Apa sih keprotokoleran? Keprotokoleran adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Keprotokoleran diatur berdasarkan asas kebangsaan, ketertiban, dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, serta timbal balik. Pengaturan keprotokoleran bertujuan untuk menghormati kedudukan para pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan tata pengaturan mengenai keprotokoleran. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, undang-undang tersebut mengatur tentang keprotokolan di Indonesia. Undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menghormati kedudukan para pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu pengaturan protokoleran yang komprehensif. Undang-undang tersebut juga didasarkan pada pertimbangan dalam penyesuaian diri terhadap dinamika yang terus berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa. Diperlukan suatu pengaturan keprotokolan yang menyeluruh. Undang-undang ini juga bertujuan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1987 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan. Secara umum, keprotokoleran merupakan suatu sistem aturan dan tata cara yang berkaitan dengan protokol atau tata tertib dalam hubungan antar negara, pemerintah, dan tokoh-tokoh penting. Keprotokolan melibatkan berbagai aspek, seperti tata cara penyambutan tamu negara, proses upacara kenegaraan, pengaturan tempat duduk dalam pertemuan resmi, penggunaan simbol-simbol negara, serta tata cara berkomunikasi dan penghormatan antar pejabat negara. Tujuan utama keprotokoleran adalah untuk menjaga hubungan diplomasi yang baik antar negara-negara, memastikan kesopanan dan etika dalam berbagai acara resmi, serta menciptakan suasana yang harmonis dan teratur dalam berbagai interaksi antara pejabat negara. Keprotokoleran juga memiliki peran penting dalam membangun citra dan reputasi suatu negara di mata masyarakat internasional. Keprotokoleran memiliki beberapa fungsi penting antara lain: 1. Memberikan penempatan pejabat negara atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 2. Menjaga keamanan, ketertiban dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 3. Meningkatkan citra dan martabat negara di mata dunia internasional. 4. Menjaga hubungan baik antara negara dengan negara lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga tata tertib dan etika dalam pergaulan antara pejabat negara atau pejabat pemerintah dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, keprotokoleran melibatkan berbagai aspek, seperti tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Sebagai contoh, dalam tata tempat, pejabat negara atau pejabat pemerintah ditempatkan sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Sedangkan dalam tata upacara, diatur urutan dan cara pelaksanaan upacara sesuai dengan protokol yang berlaku. Dalam tata penghormatan, diatur cara penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, dan masyarakat. Untuk menjalankan keprotokolan dengan baik, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pejabat negara atau pejabat pemerintah, petugas protokol, dan penyelenggara acara. Selain itu, petugas protokol juga harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya sumber daya baik, SDM, maupun pendanaan dalam penanganan fungsi keprotokoleran menjadi kegiatan atau acara yang memerlukan keprotokoleran berpotensi tidak tertangani dengan baik. Dalam kesimpulannya,
Keprotokoleran memiliki peran penting dalam menjaga tata tertib dan etika dalam pergaulan antara pejabat negara atau pejabat perintah dengan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan berbagai aspek seperti tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Untuk menjalankan keprotokoleran dengan baik, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat serta petugas protokol yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.